para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sekadi Jilani Imam Dali Imam Syafi'i Nabi Maliki Hambali An-Nawi Rabi Jamil Fuqal Hadisin wal qura wal mufassirin fi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad bisa pakai Qaddam Muhammad Wali Wali Asuli Aqura Jumain Sumailar wa walidina matina wa jadadina masaina wa jami'il muslimin muslimat Allah ya ghafirul lahum wa yarhamu li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah alladzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimallahu taala wa daman nafa'a bilum biddaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 75 ya. Parun gitu ya. Laisa li waliyin ahzu say'in min mali maulihi in kana ghaniyan mutlaqan wa in kana fakiran wan qata'a bisababihi an kasbihi akhaza qadara nafaqatihi wa iza aisara lam yalzamhu badalun ma akhazahu. Qala al-Asnawi haza bi sabi wasiyin wa aminin amma abun aw jaddun Waya'huzu qadara kifayatihi ittifaqan sawa'un sahihu wa ghairuhu wa kisbi waliyil yatimi bima zukira min jami'i malan lipaki asirin ay masalan palahu in kana fakiran al aklu minhu walil abbi wal jaddi isdamu mahjurihi bima la yuqabilu bi ujratin wala yadribuhu ala zalika khilafan liman jazama bi anna lahu darbahu alaihi wa apatan Nawawi bi annahu lawistahdama ibnati ibna bintihi lazimahu ujratuhu ila bulughihi wa rusdihi wa illam yakrahu wa la yajibu ujratur rasid illa in ukriha wa yajri haza fi ghairil jaddi lil ummi. Wa qala Jalalul Balbulkini law kana lis-sabiyyi malun ghaibun fa anfaqa waliyuhu alaihi min mali nafsihi bi niyyatir ruju'i idza hadara maluhu ruji'a in kana aban aw jaddan li annahu yatawalla tarifaini bihilafi ghairihima ay hattal hakimu wal ya'huzu liman yunfiku summa yuwaffihi wa apada jam'un biman sabata lahu ala abihi dainun fadda'a infaqahu alaihi bi annahu yusaddiqu huwa awarisuhu bil yamini. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya tentang hajruh nih ya, melarang menahan ya harta anak kecil nih atau harta orang yang
ya belum balik atau juga orang yang yang muflis ya, yang ada banyak utangnya ya, lebih besar utangnya daripada hartanya, itu hukum menghajruh ya dari atas tuh ya. Jadi yuhjaru majnunun ila ifaqatin wa soba ila bulugin ya. Kalau orang yang gila itu dihajruh, hartanya ditahan ya oleh si walinya itu sampai dia nanti sembuh. Kalau anak kecil sampai dia balik gitu ya, kalau anak kecil ya. Jadi tahan tuh ya, jangan sampai dia mengelola hartanya sendiri gitu ya, nggak boleh tuh anak kecil ya. Jadi ya ditolong tuh, dihajru artinya ditahan gitu ya. Nah ya itu baik nanti dari pihak wali ya, dari yang keluarga atau juga orang lain yang dipercaya buat menahannya gitu ya. Itu hukum menghajruh gitu ya, kemarin gitu. Nah lanjutannya nih ya, ini ada cabang masalah nih, parun ya, haza parun, ini satu cabang ya masalah nih. Laisa liwaliyin ahzu sayin min mali maulihi kita. Tidak boleh bagi si wali nih yang ngurusin ya harta anak kecil gitu, atau anak yatim ya, atau juga anak orang yang gila tuh gitu, nggak boleh ya si wali nih gitu. Ahzu sayin min malin maulihi, nggak boleh mengambil sedikit pun dari harta yang diurusin gitu ya. Jadi yang ngurus nih si wali gitu, yang ngurus nih, yang mengurus itu nggak boleh mengambil sedikit pun dari harta yang diurusin. In kana ghaniyan mutlaqan, jika yang ngurus itu orang kaya gitu ya. Jadi kalau kita ngurusin nih harta anak kecil ya, atau anak yatim gitu ya, nah itu kita nih yang ngurus punya duit kayak gitu, kagak boleh ambil sedikit pun, nggak boleh gitu. Itu Al-Quran ya, jurin tuh wa in kana ghaniyan ya gitu kan ya, gitu ya, gitu ya. Wa in kana fakiran fal yakul bin ma'ruf wa in kana ghaniyan fal yastaqib gitu ya. Nah Allah tuh bilang gitu, kalau dia tuh orang kaya, dia yang ngurusin nih kaya, nah itu kali fal yastaqib, hendaklah dia apik ya. Jadi jangan makan sedikit pun, jangan ya. Itu harta anak yatim atau orang anak ya, yang orang gila atau siapa gitu yang kita urusin, nah itu jangan dimakan. Kalau kita punya kemampuan nih ya, punya harta buat makan, buat apa, buat ini, nah jangan pakai, kita ngurusin aja dah gitu ya. Itu memang sebagai kewajiban dah gitu ya, kewajiban kita tuh ya untuk ngurus ya, karena yang diurus itu masih ada hubungan keluarga atau apa kan gitu ya. Nah itu kalau kita punya duit, kita kaya itu katanya, nah itu fal yastaqib, kata Allah tuh hendaklah diapik. Apik artinya jangan makan sedikit pun, jangan ya, jangan ikut dah ya, kasih urusin aja. Kalau dia masakin ya buat makan dia gitu ya, nggak apa-apa, kita ambil dan dia buat masakin buat apa gitu, kasih buat makan dia, kebutuhan dia gitu ya. Nah kalau kita nih yang punya duit jangan gitu. Nah ya kalau dia miskin, nah itu kata Allah wa in kana fakiran fal yakul bil ma'ruf gitu. Kalau dia miskin, makanlah secara baik, artinya sewajarnya dah ya. Kalau kita nih ngurusin, yang ngurusin tuh miskin juga, itu nggak punya duit, nah dia anak yang kita urusin ada duitnya, nah makan lah gitu ya. Seperti kayak anak yatim kan dapat sumbangan tuh biasanya ya, sampai lagi hari Muharram kan banyak kan dari sono kasih buat anak yatim. Nah kita nih yang ngurusin nggak punya kan ya, itu ada daging, ada beras, ada apa, nah udah masak kan, makan aja dah rame-rame. Iya makan sama-sama dah rame-rame gitu ya, jangan empung-empung. Gitu ya. Nah kita kan empung-empung. Iya, makanya udah empung dah habisin gitu, jangan ya, sekedar perlunya aja dah ya, makan dah biasa dah. Kita keluarga kita apa gitu emang nggak ada, kita ngurusin, dia tinggal sama kita gitu. Nah itu ya, yang begitu tuh Allah ya tegaskan dalam Quran begitu wa in kana fakiran fal yakul bin ma'ruf wa in kana ghaniyan ya fal yasta'fif ya. Jadi kalau kita tuh orang kaya, jadi bagusnya apik. Jadi kita ngurus apaan aja. Jadi kalau yang kaya tuh ngurus apaan aja, duit apa, duit sosial, dana sosial, duit apa juga. Kalau kita punya duit jangan ngambil di situ ya, nggak usah gitu ya. Meskipun ya ada boleh gitu ya, ada ujrah ya upah, kalau bisa ya jangan ya. Kayak kita nyari dana, umpama dana apa nih ya, dana ya orang sosial, umpama maulid dan gitu ya,
maulid, buat apa tuh orang kebanjiran, orang apa kan gitu. Nah kalau kita punya duit sih jangan ambil di situ, ya itu nih ada Indomie makan situ jangan gitu, ya Indomie ada telur gitu, ya, ya jangan. Dan itu ini mohon kita nyari gitu, iya gitu ya. Pas orang kebanjiran nah kita muter nyari dari sono gitu ya, dapat telur 10 kilo, 5 kilo kita kasih. Nah iya sama deh. Nah iya kita minta-minta. Jangan kita diupahin gitu. Ya kalau bisa sih kalau kita punya duit jangan. Ya seorang lagi kesusahan gitu kita punya duit, kecuali kita nggak punya duit banget gitu. Ya buat beli rokok aja kagak ada. Nah ambil dah sekedar buat beli rokok gitu. Ya, pejalan boleh gitu. Kayak juga dana-dana umpama orang bangun nih renovasi masjid apa semua boleh kita ambil. Cuman kalau kita nggak punya, kalau kita punya sih jangan dah gitu, nggak usah gitu ya. Itu iya itu kan Allah bilang gitu ya. Dari satu sisi kan ngurusin harta kecil, tapi dikias untuk semua kegiatan-kegiatan. Nah itu kiasnya jadinya gitu ya, bukan ini. Emang Allah tuh sebutin dalam surat apa tuh An-Nisa bahwa kan itu kan gitu ya, wa in kana fakiran kan falyakul bil ma'ruf wa in kana ghaniyan ya falyastaqif ya. Allah suruh tuh kalau kita kaya ngurusin apaan aja tuh, dana-dana apa yang kita nyari ngapa gitu udah. Kalau kita emang ya punya kemampuan punya duit udah serahin aja semua dah gitu ya kepada panitia atau juga emang buat urusan-urusan apa jangan gitu, jangan ambil gitu ya gitu. Iya, ya itu juga nggak bagus juga. Itu kan tujuannya kan buat apa tuh? Buat bangunan masjid. Iya, buat bangunan masjid, buat tanah apa? Hah? Iya, itu sih dia uang buat profesi, dia gak mau ngapa-ngapain. Iya, nyari gitu ya. Seharusnya sih nggak boleh begitu. Ya kalau namanya sekedar dia duduk beli es sih gitu. Ya ngerokok beli es lah gitu. Kalau pakai 40, hah? Ya jangan. Iya, ada tawar-nawar gitu. Ya jangan dah. Iya. Ya jangan, kagak boleh. Gitu kan itu nanti kan itu kan duit itu kan orang ngamal kan buat ituan kan. Ya, sampai lagi orang niatin buat apa nih bangunan masjid gitu kan. Nah, kalau masjid itu nanti masuknya kan orang lihat lagi renovasi masjid. Orang niatnya wah, amal jariah kan? Iya, karena bangunan masjid kan, amal jariah. Nah, jadi kalau kita makan ya nih, kita makan wakaf. Ini wakaf orang kita makan. Ya jangan, ya sebagus-bagusnya. Kalau yang namanya sekedar sih, ya namanya gitu nggak apa-apa ya. Sekedar mau buat beli rokok, buat haus minum, anu gitu. Nah itu sih namanya juga semua maklum gitu ya. Yang apa tuh, yang ngurus, yang apa semua juga maklum dah. Yang ngasih jugaan ya gitu, nggak merasa ke ituan keberatan. Nah kalau begitu kalau mau sarang separuh. Gitu. Gitu ya, sang separuh kebangetan nah gitu. Yang ngasih juga bisa kapok. Ya iya gua ngasih ngamal ke sono kemarin 100.000 akhirnya 150.000 kan gitu ya gaya. Nah kalau sekitar 10.000 sih kan gitu ya, ya. Jangan ya gitu dalam bidang apa aja nih kalau nyari dana begini jangan ya. Hampir lagi tuh buat orang-orang apa ya yang apa tuh yang orang-orang apa tuh ya acara-acara ya orang-orang gituan tuh. Kalau orang alita tasawuf kan gituan tuh ya ada acara hataman ada apa tuh biasanya kan nyari dana. Nah itu ya yang begitu jangan gitu tuh khusus dia tuh gitu ya. Kita nyari dana dah mau ada orang hataman nih apa tarekat tuh biasanya kan ada tuh tahunan begitu. Nah itu kan biasanya nyari dana tuh ya pada anggota-anggotanya. Nah ada yang jalan dah ngasihnya gitu buat apa tuh, buat makan, buat apa situ kan, jamu-tamu apa gitu. Nah gitu ya kayak kita maulid dah kemarin gitu ya. Kalau kita maulid kan gitu nyari dana tuh ntar gitu ya, yang sebulan 2 bulan kan nyari dana dah tuh ya, target gitu ya. Jangan kalau mau ngambil ya jangan banyak gitu, sekedar namanya upo jalan seharian, upo jalan dah gitu ya gitu. Ini beda dengan konteksnya dengan amilin gitu ya? Enggak lain, nanti kalau amilin kan nanti emang ada gitunya, ada apanya tuh, ada kadarnya ya, ada paroidnya. Jadi kalau kadar tuh ada ininya bagiannya gitu. Kalau amilin saya emang udah di Allah udah tetepin itu ya, lil fuqara wal masakin wal amilina itu emang ada 1/8 kalau amilin gitu. Kalau amilin tuh itu dia boleh kayak itu, dia punya hak di situ. Nanti kan kalau sedekat
Gitu. Jadi kalau amilin tuh per 8. Nah, nanti dia tuh tugasnya kan untuk mendata ya gitu kan. Ya, ngambil, jemput, ngambil, nganter kan. Itu tugas amilin. Nah, enggak ada. Gitu. Kalau sedekah gitu sih umum itu biasanya dana sosial ini kan. Gitu tuh biasanya nggak ada gitu kan apa? Nggak ada ya bagian-bagiannya gitu. Ya gitu. Kalau itu ya paling kebijaksanaan ini aja. Kalau dana-dana sosial gitu ya kayak kita macam orang maulid dah gitu. Ya dana maulid atau apa kan minta ini. Itu kan. Nah, gitu dah tuh setiap RT, setiap ini kan. Nah, jadi nanti RT mau dapat bagian ya berapa gitu. Ya kalau udah ditentuin sama ginian ya jangan gede-gede gitu ngambilnya. Ya umpama berapa nih cuma 10% gitu kan gitu ya. Nah ya masih 1 juta kan 100 kan gitu ya. Apaannya tuh kalau zakat itu? Kalau zakat sih kalau udah sampai tangan keamilin mau sampai kapan aja boleh. Yang nggak boleh kan zakat kan di apa yang ngeluarin. Iya, kita yang ngeluarin nih nggak boleh liwat gitu, jangan sampai setahun lagi kan gitu, karena itu udah ada putaran lagi kan, setahun lagi ada putaran. Kalau di tangan amilin sih udah sampai kapan aja, gitu, bebas itu, ya soalnya kan amilin itu nanti yang ngatur, gitu. Jadi nanti amilin ngatur kepada apa tuh orang-orang yang butuh, fuqara wal masakin kan. Nanti kan kalau umpama amilin tuh yang pegang umpama duit nih, itu udah dibagi-bagi kan, bagi 8 asnaf umpama, emang ada asnaf 8-nya tuh. Ya 8 orang dah gitu, 8 bagian. Itu kalau ada kan, kalau enggak ada kan dikurangin. Ya gitu, bagian umpama fuqara wal masakin. Nah, sekarang kita fuqara wal masakin, kayaknya nggak bisa dipisahin. Kalau sekarang udah jadi satu kan. Ya gitu, yang mana fuqara, mana masakin gitu juga enggak. Ya nggak tahu kan udah ya jadi satuin aja udah apa tuh berarti ini dana fuqara udah gitu atau masakin udah berarti kan satu gugur tuh. Nah nanti kan lagi ada lagi kan itu ya wal gharimin ya gitu ada gharimin orang yang punya utang gitu atau juga warikob gitu kan ya merdekakan budak kan nggak ada budak udah kan gitu. Nah udah dibuangin lagi nanti kalau memang tuh perlu dibagi 5 ya bagi 5 gitu. Nah nanti kan dari bagian-bagian itu nanti tanggung jawab semua diamilin. Jadi amilin yang ngatur. Ini dana-dana umpama yang bagian dari dekat bagian si fuqara gitu. Nah ya gitu. Nah itu sampai berapa? Nanti tinggal bagi aja dah gitu si fuqara nih. Nah kalau emang tuh ada tahan aja. Kita kan nanti membaginya itu kan ya tinggal lingkungan. Ya gitu. Apakah kita nih nanti si amilin ini untuk lingkungan sekampung gitu apa emang satu wilayah kecil gitu se-RT gitu ya gitu itu ada gituannya. Jadi kalau nggak bisa kita mau apa tuh ya amilin se-RT dibagiin sekampung ya kagak kecukupan. Kategori amilin kan bukan yang kayak musiman itu juga ya kalau bisa ya bukan ya kalau udah kagak ada. Kalau kita sekarang nih emang nggak ini ya bisa juga sih musiman. Ya teman ditentuin ada ininya, ada ketua ininya, umpama kayak di masjid gini. Jadi dari nazir wakif nentuin angkat gitu. Ya, nazir wakif nih mushola pada gitu. Nah, itu dia nanti nentuin siapa si A nih sebagai amilin gitu, ya. Nah, situ si amilin tugasnya bukannya nyarin itu doang kan. Siapa yang mau bayar zakat fitrah, zakat nih bawa kemari ke langgar, ke masjid bukan jalan dia. Gitu, umpama siapa nih se-RT gitu atau 2 RT. Nah, dia tugas itu amilin. Datengin tuh orang-orang yang kaya-kaya gitu. Panjang tahun. Iya gitu kalau dia nggak dipecat gitu. Nah, maksudnya biasanya kan rata-rata bulan puasa baru. Iya. Itu yang gitu kan cuma bulan puasa doang termasuk ambil. Ya bisa emang duitnya habis di situ. Colok duitnya habis. Iya justru duitnya habis sekali itu hari itu juga dihabisin. Ya seharusnya nggak boleh begitu. Nah kan soalnya kan nanti kan orang-orang yang butuh itu kan. Iya dana kan, ya umpama dah kalau umpama gitu, nah kadang nih ada dana umpama dari zakat fitrah, zakat apa tuh mal gitu kan. Nah umpama kita bagian itu bulan puasa kan kebutuhan dia dah tuh, bagian mau lebaran gitu kan. Nah nanti setelah lebaran, aduh baru udah nggak ada terima zakat. Ya iya, habis emang dihabisin, jadi tuh nggak gituan. Seharusnya tuh dihabis lebaran kan, nah kan orang miskin masih ada nggak orang miskin? Banyak. Nah banyak, nah duit kemarin dia punya di awas jalan-jalan sono. Iya pergi lebaran, iya nyampe ke Pengandaran, nyampe ke Jogja, nyampe mana di jalan-jalan habis begitu pulang anaknya mau sekolah,
nggak ada duitnya. Nah larinya kemana? Nah seharusnya kan kepada si amilin. Itu amilin anak saya mau sekolah nih gitu ya, nggak punya duit saya mau beli apa sepatu atau mau beli buku apaan gitu. Nah berapa duit kasih gitu. Jadi ada dana masih yang tersimpan gitu. Jadi nggak habis nanti kan lagi juga orang yang ngeluarin zakat juga itu kan nanti nggak pas hari itu doang kan. Ya kan nanti per bulan kan ada orang yang dagangnya kan ya mulai ini kan beda. Ini tugas si amilin itu jadi mendata kan gitu. Jadi ente keluarin zakatnya nih kapan, mulai dagangnya kapan. Oh saya nih bulan Januari kan gitu. Jadi setiap bulan Januari kan udah ketahuan si A Januari. Ya berarti Januari dia harus keluarin zakat, apa keluarin zakat apa enggak kan gitu. Nanti tugas amilin kan. Nah gitu, ada yang bulan Maret kan gitu. Nah yang bulan Maret kan gitu. Nah nanti ada yang bulan apa tengah tahun kan Juni atau Juli, ada yang di akhir tahun. Nah kan gitu. Nah jadi tugas si amilin tuh jalan begitu. Nanti tinggal datengin nih, wah si A nih bulan apa Januari, nah, datengin. Nah itu udah ada waktunya nih untuk keluarin zakat. Itu hitung dah. Ya, hitung nanti barangnya kan. Itu tugas amilin, hitung gitu nanti bantuin. Gitu, apa tuh harta kekayaan dia dicatat dah berapa sekian. Nah nanti harus keluarin zakat sekian. Nah gitu. Jadi kalau orang yang benar-benar tuh percaya sama amilin, jadi dia tuh nanti keluarin zakat udah semua kerain amilin. Jadi nggak ada orang yang nanti minta zakatnya ke rumah gitu, ke rumah dia. Jadi kalau ada orang minta zakat ke rumahnya, udah sono di apa tuh di musola, iya di musola atau di masjid, daksain sono. Nah sono jadinya. Kalau kita kan kagak begini. Bukan bulan puasa doang, lagi juga yang apa tuh yang punya duit nyerahinnya tuh zakatnya enggak sebenarnya gitu. Umpama dia punya zakat tuh harga 10 juta umpama gitu. Dia paling dikasih ke amilin kayak gitu paling 1 juta. Iya, maksudnya. Iya, gitu. Saya ini yang tiap bulan tuh tiap bulan puasa doang katanya. Iya. Menerima zakat kita dan zakat Iya. Nah, lebaran selesai. Habis sudah. Jadi ini si amilin bulan sebulan sekali. Karena ada yayasan. Iya. Iya seharusnya kan nggak boleh begitu. Jadi kalau kita membentuk-bentuk tuh amilin gitu ya kayak di musola di masjid ya biar mantep tuh 1 tahun atau berapa tahun gitu. Jadi dia tetap ada. Nah juga nanti cara pembagiannya gitu. Ya habis itu memang ya susah juga. Habis emang nggak amilinnya aja nggak ngerti. Yang diangkat nih cara untuk membaginya bagaimana, cara ininya bagaimana, nyalurinnya. Jadi berarti tuh kalau ada tuh kata begitu pokoknya itu hari harus habis sudah gitu. Nah salah nggak boleh begitu, gitu. Ya. Biasanya memang kayak masjid. Memang hari itu juga ada habis tuh sebelum lebaran habis. Iya. Habis itu kalau urusan pakai bisnis mau yayasan gitu. Iya, nah kan jadi susah. Tapi kalau emang tuh mau begitu, mendingan surahin aja yayasan dulu. Seharusnya begitu, sekampung gitu. Nanti dari yayasan dan nanti tinggal angkat amilin itu berapa orang. Ya kan amilin nggak bisa 1 orang. Itu masih amilin tuh dari yayasan yang buat amilin kan umpama dari apa tuh setiap RT umpama gitu. Nah kita umpama setiap RT berapa orang? Nah kan ada seorang dah setiap RT. Nah nanti kan kumpulnya di yayasan. Nah dia dah tuh umpama kita di sini 15 RT. Ya berarti kan 15 orang kan gitu. Nah dari setiap RT tuh yang ngontrol dia serahin ke sono, dari sono. Nah dia ini tadi sono ntar tugasnya si amilin lagi tugas bagi-bagiin gitu. Nah dana yang ada di situ ya nggak dikeluarin semua, ditahan jadi nanti sebagian gitu baru rapi. Nah kalau kita kan ya memang gitu, hanya akhirnya jadi susah juga yang ngasih apa tuh yang ngeluarin zakat. Dia punya zakat 10 juta dikasih aja teman tuh ambilin dari sono 1 juta dikasih sono gitu. Nah jadi kagak ada. Nah kita orangnya sono minta. Nah jadi itu nggak ke arah. Jadi orang miskin tuh dilari ke yayasan. Nah bisa di yayasan dilari aja ke langgar lagi, minta lagi. Langgar lari ke masjid, minta lagi. Jadi juga orangnya. Gitu. Seharusnya kan udah 1 orang tuh. Nah jadi kan nanti kalau udah kumpul begitu, ya berarti kan tinggal data yang harus dibagi tuh. Ya macam 1 RT berapa orang yang miskinnya nih. Ya umpama ada 20 orang. Ya kan udah catatannya tuh. Nah dalam 20 orang itu nanti setiap orang ini dibaginya berapa? 1 juta umpama. Nah gitu. Ya udah kasih kan gitu. Ya, nah, udah berarti kan dia nggak bisa minta lagi kemana-mana, gitu. Kalau 1,
Nah ini kalau ini kan minta sono, kasih sono 100, minta lagi sono dikasih 100, minta lagi sono kan gitu. Nah akhirnya jadinya agak bulat juga, dia juga gak bulat, dan juga nih panitia jadi pusing gitu. Kalau yang pemberi zakat, dia wilayahnya ditentukan. Ya kalau yang mau zakat tuh nanti wilayahnya ini. Jadi kalau memang itu tuh ya paling ini kan dia di RT-nya. Ya kalau gitu paling ini di RT-nya gitu, diutamakan di RT-nya dulu. Nah gitu, jadi RT-nya dia umpama di RT 5, nah 5 dah tuh. Nanti gitu kan, jadi itu nanti diutamakan tuh jadi fuqara masakin atau yang bagian-bagian itu yang di RT 5. Nah gitu, ya. Nah itu kan tugas datanya si amilin. Gitu. Ya, umpama di RT 5 ada berapa orang tuh yang bakal keluarin zakat kan gitu. Kan gitu ya. Nah gitu, nah dikumpulin tuh zakat dari situ tuh yang bulan apa nih, umpama bulan Januari. Nah gitu ada berapa orang tuh yang bakal keluarin zakat, ada 5 orang. Nah berapa duit tuh semua dikumpulin zakat dia. Nanti tuh yang punya zakat jadi nggak pakai tahan-tahan. Jadi dia umpama ada berapa zakatnya nih, apa zakat gue nih 10 juta, udah kasih 10 juta sono. Nanti 10 juta, nah ada 5 orang kan itu kan 50 juta. Nah nanti kan tinggal bagi-bagi. Nah gitu. Jadi kalau ada orang tuh datang minta sama dia udah serahin ke sono. Gitu, nggak pusing dia kan. Gitu. Ya, nanti kalau ini kan kita banyak kan gitu, jadi kan kasih zakat nih, kasih dia berapa dibawa ke masjid gitu 1 juta, gitu. Kan masjid bagi-bagi lagi tuh, begitu, ya bagi lagi. Kita kata jadi gimana itu, ya? Padahal tuh si apa tuh yang ngeluarin zakat tuh nggak gitu kan apa nggak ngeluarin zakat semua. Itu kan dana seumpama dikasih 1 juta ke masjid buat masjid aja, seharusnya tuh masjid buat apa tuh? Buat yang lingkungan masjid aja itu. Ya, lingkungan masjid. Jadi masjid tuh siapa nih yang kerja, yang apa semua, apa mau imam masjid apa semua tuh yang bagian udah nggak pakai perlu keluar, ya orang miskin keluar, orang yatim keluar gitu kagak ada. Yang ngasihnya segitu, ya, gitu kan? Ya, dikasihnya cuma 1 juta, masa dibagiin lagi sekampung, gitu. Ini jadi berantakan. Jadi itu udah terbiasa dengan banyak lembaga atau memang takaran hukumnya enggak? Ya tataan hukumnya yang banyak nggak ngerti gitu ya, karena yang namanya tuh zakat ya nanti amilin siapa tuh gitu, dan juga tugas amilin siapa ya, seharusnya kan ini kan situ memang udah susah gitu sih, seharusnya kan tadi umpama dari apa nih kepala lingkungan kan ya kayak RW dah gitu ya, seharusnya kan mereka tuh para nanti ustadz yang pada begitu kasih masukan caranya begini kan gitu, nah kasih tahu nanti kan semua apa tuh gitu, nah nanti yang dipusatin nih umpama apa tuh ya umpama zakat fitr nih zakat tuh dipusatkan di mana, apakah di yayasan sono yang tempat umum apa emang perlu di masjid umpama gitu. Nah kalau emang tuh ada perlu di masjid sini ya gitu, umpama kayak kita di sini Salafiyah, nah ini kan gitu Salafiyah umpama bagian sebelah Bletan dah ya, Bang Bletan tuh dari ujung Bludik ya sampai ujung Lilir ya, bagian Bang Bletan kan, nah ini Salafiyah semua, nggak boleh ada yang lainnya, nah gitu. Nah kalau umpama tuh yayasan, ya mungkin nanti kalau umpama lagi giliran umpama bulan begitu, ya mesti dia stop dulu atau dia dari yang lainnya kan gitu, gitu supaya tuh jadi nanti apa tuh zakat yang masuk itu ya jadi ke arah gitu, ya ketahuan. Ya kalau nanti kan kalau nggak begitu kan masuk ada yang ke yayasan, ada yang ke masjid kan jadi nggak ketahuan. Kan gitu, seharusnya kalau umpama gitu kan kalau kayak yayasan kan dia buka yang sepanjang tahun tuh, jadi banyak hari dah, kapan aja ke yayasan. Nanti kalau umpama kita nih adanya dadakan yang seperti bulan puasa doang gitu, ngadepin lebaran, ya seharusnya yayasan tutup dulu, jangan nerima apa tuh zakat fitrah atau zakat mal buat ke yayasan. Nah semua tuh masukin dah ke masjid. Dari ujung Ludik sampai ujung Lilir gitu. Nanti Sebang Pukulon kan ada lagi masjid Suno atau di mana kan gitu. Nah itu kan nanti bisa diarahkan. Ya gitu di sini sebelah nih. Ya berarti berapa RT kan gitu. Nah gitu. Nanti itu nanti tinggal ininya apa yang ngurusnya dah tuh ya amilinnya. Berapa orang nih amilin yang perlu diangkat di sini? Karena kalau sendiri kan nggak mungkin kan gitu. 5 orang atau berapa orang atau setiap RT 1 gitu. Nah itu seharusnya tuh baru diarahkan tuh sama masyarakat gitu ya, kasih tahu jadi caranya tuh ya keluarin zakat kepada amilin. Nah begitu ya, jadi serahin aja tuh nanti zakatnya zakat ente, nanti kan amilin kan di ngikut ngitung
ya ngikut ngitung gitu ya. Jadi si yang punya duit nih bisa belak-belakan gitu. Wah saya ini punya kekayaan ya, berarti ini. Nah ya jadi nanti yang harus dikeluarkan zakatnya ya sekian. Nah gitu. Kapan tuh keluarin zakatnya? Tanggal berapa kan gitu. Nah tinggal ambilin, tinggal jemput gitu, ambil. Nah wah udah. Nah nanti dia tuh nggak perlu pakai ada orang mau minta di situ atau dibagi bawain ke sono, kagak, udah bawa sono semua gitu ya. Udah dibebas angkat tangan gitu. Nah selain sono, nah tinggal dari ambilin nih, nyalurin lagi nanti melalui RT atau apa kan gitu. Nah ini datanya udah ada kan, yang orang apa tuh yang harus berhak untuk nerima gitu ya, nerima zakat itu ya gitu kan, udah ada yang apa tuh umpama yang bukoroknya, yang gorimin, yang punya utang gitu, atau juga yang mu'alafati qulubuhum tuh ya, yang mu'alafati qulubuhum tuh yang orang-orang yang apa tuh ya, yang malas ibadat dah. Kalau kita sekarang bukannya orang yang baru masuk Islam ya gitu, iya yang malas ibadat dah, ke masjid segen, ke langgar ya malas kan gitu. Nah perlu tuh yang begitu dikasih zakat itu, supaya dia kan ada daya tarik kan tuh ya, dengan lo di apa tuh ya kasih zakat nih, lo biar rajin ya kelanggar kemana ya kan gitu. Nah kan jadi daya tarik tuh kan gitu. Nah nanti kan waktu sabilillah apa, nah ada bagiannya nanti, nah gitu ya. Kan susah gitu ya. Nah iyalah gitu gitu ya, salah. Nah kan itu kalau umpama kita zakat kan nggak boleh kita kasih apa tuh zakat kepada orang yang rajin ibadat. Ya bukannya pada orang yang rajin ibadat gitu, lihat tuh dia rajin ibadat tapi malas kerja, itu dia nggak dapat, nggak ada haknya. Itu dia malas kerja gitu, ya punya tenaga, punya apa, dia mau dikerja dia bisa. Itu namanya orang kalau orang yang namanya orang kaya kan punya harta, punya tenaga. Kalau dia punya tenaga berarti dia kaya, karena dengan tenaganya dia bisa dapetin duit kan. Nah karena dia punya tenaga, masih kuat gitu. Nah dia duduk zikir aja, nggak perlu tuh dibagi duit itu, nggak perlu dikasih zakat. Iya gitu. Ini jangan dikasih, ini kita ngasihnya begitu. Iya gitu, lihat wah duit tuh rajin tuh ibadatnya gitu, nah kasih dah tuh zakat dia. Wah gitu. Gitu ya, bukan itu, bukan gitu. Ini yang jadi kita belum pada paham memang ini kan gitu, susah gitu ya. Nah nanti amilin gitu, karena kan nanti kan amilin kan data tuh. Jadi amilin kan datang rumah si A, si B, si A, si B gitu. Nah dilihat itu si amilin kan lihat tuh nanti ya dia punya kekayaan apa enggak, punya usaha apa enggak. Nah kalau dia punya usaha ada apa kan gitu ya, nah kan bisa dicatat nih usahanya dari apaan nih. Ini usahanya ada bisa mencapai keluar zakat apa enggak kan gitu. Ya ada kontrakannya atau apa kan begitu. Nah ya tuh apa bisa capai ini gak gitu. Nah kalau di usaha ya itu modalnya apanya semua kan nanti sampai akhir tahun cukup nggak kan gitu. Nanti kan si amilin tugasnya gitu, ada nisab, ada haulnya kan. Nah gitu ya. Nah tinggal dia nanti hitung. Nah ya gitu, diparanin, jemput dah gitu. Jangan nyarepin dibawain, jangan. Iya nanti kan itu nanti kalau sudah hasil gitu baru kita umumin kan. Ini dari si A segitu maksudnya kan. Jadi umumin. Nah berarti ini kan nanti tuh tugas itu kan tugas amilin. Jadi berarti di umpama dari kita ini sebelah sini dari RT apa tuh ya, dari RT 1 sono ada berapa orang, 10 orang yang wajib keluar zakat. Ya dengan apa tuh terkumpul ya harta zakatnya tuh sekian juta umpama kan gitu, dari 1 sekian juta. Nah RT 2, RT 3, 4 terus sono sampai kan ke 6 gitu umpama sono. Nah itu udah berapa juta semua kan gitu. Nah gitu. Nah nanti kan itu urusan si amilin tuh yang ngasih tahu gitu. Ya. Itu bagian dia dah atur gitu ya. Nah ya nanti dia pembagiannya begitu juga diatur. Jadi nggak harus bagi habis juga enggak. Jadi boleh ditahan gitu ya, buat si amilin nih boleh nahan tuh zakat orangnya ini. Yang nggak boleh kan nahan yang ngeluarin zakat. Kalau yang ngeluarin zakat nggak boleh nahan gitu ya, kayak zakat fitrah. Zakat fitrah kan kita wajibnya tuh keluar kan pas hari gituan tuh ya, gitu, liwat hari Id berarti udah haram kan gitu ya. Nah gitu, nah itu yang haram itu bukannya yang bagiin, bukan yang ngeluarin gitu ya.
yang ngeluarin kita gitu. Jadi sebelum kita sholat Id, ya tenteng dah tuh bawa kan gitu. Ya, nggak zakat fitrah. Nanti si panitia mau bagi lebaran, ya lebaran Idul Fitri nggak apa-apa, karena dibagi hari lebaran kan daripada masih banyak, ya banyak berasnya, dia masih banyak punya. Nanti kalau udah 2 minggu kan, nah habis, nah baru dah takar-takarin juga panitia kan enak udah lagi ngapa gitu, ya udah pergi lebaran sono kemari gitu. Jangan itu malam juga, itu pokoknya besok, ngapa? Iya, gitu. Jadi dihabisin apa sudah pokoknya yang penting habis lebaran tuh habis gitu ya. Itu. Jadi repot. Panitia juga repot, belum datanya, belum nukerin, belum ini. Wah, jadi gerabak kerumpukan. Ini kan coba gitu kan tenang enak nih, beras juga ada berapa karung. Kan begitu untuk dibagi berapa. Nah, duit nih duit orang yang pakai zakat fitrah pakai duit. Nah, duitnya apa mau bagi duit atau mau dibeliin beras lagi kan supaya rata kan begitu bisa dipikirin. Atau juga berasnya yang ada nggak mau repot-repot bagiin duit aja dah gitu, buatnya dijual kan gitu. Kan ya kan bisa dipikirin. Nah kalau begitu gerabak kerumpukan akhirnya habis begitu datang lagi orang bawain nih ada zakat lagi ada zakat wah lagi 2 liter kan gitu. Wah panitia kata nih mana gitu ya kan ya kalau udah kumpul semua kan itu udah liwat lebaran kan berarti kan udah habis tuh. Nah tinggal pikirin dah nih duit zakat ada yang pakai duit ada yang pakai beras. Nah karena yang pakai duit mau diduitin apa yang beras diduitin kan gitu. Nah itu kan tinggal ini urusan panitia ya gitu ya. Jangan dia apa tuh ya. Begitu kan repot gitu ya. Inilah ya. Ini model-model begini kurang apa emang ya, kurang diperhatiin gitu. Iya, masih diarwatiin. Nah inilah ya. Nah ya jadi begini. Jadi Allah tuh atur ya kepada kita nih bagi yang ngurus-ngurus nih harta-harta dana-dana sosial gitu. Jadi kalau kita kaya jangan ngambil ya gitu. Nah kalau kita miskin bolehlah ikut andil di situ makan apa semua, tapi seperlunya gitu ya. Jangan berlebihan. Itu dana apaan aja dah. Pokoknya kita dalam ini gitu. Al-Qur'an tuh hanya mengatakan tuh anak yatim doang kan. Gitu ya kan gitu ya kalau ada kalau Quran kan itu dana sosial nggak ada ya ada takarannya nggak ada takaran berapa nggak ada. Ini cuma kebijakan komitmen antara pelaksana dengan Iya yang kerja dah gitu. Iya ya gitu jadi dari panitia ini pengurus sama dari panitia dah tuh nah gitu dia dah dari Salafiyah edaran maulid gitu. Transaksinya biasa kita persilakan Iya gitu. Nah bagian dia berapa yang udah biasa yang udah tentuin udah begitu ya boleh gitu. Jadi nggak ada batasan atau sekian enggak. Walaupun tidak lisan kita nggak pakai PRT ambil 10% itu mereka ambil sah aja. Iya sah aja emang udah upah kerja dia dah namanya itu kan upah kerja. Dan itu upah kerja dia dah dari tiap RT dah yang kerja nyari nah sah gitu ya gitu. Nah kalau artinya anak yatim kan ya emang ketahuan tuh hak. Iya, kalau itu kan dana sosial kan umum, gitu ya. Tapi juga jangan berlebihan gitu. Dalam artian takarannya dia. Iya, yang ini dah gitu akhirannya. Dan juga nggak boleh ini dapatnya umpama 1 RT dapatnya 10 juta di satu sehari apa dimasukin malah 5 juta. Gitu. Kesempatan sih. Iya kesempatan gitu. Ya iya, nah kalau sekali jalan diupain umpama berapa duit gitu, ya 5.000 50.000 dah, umpama kan biasa dah tuh, ya di jalannya ntaran habis bayang asar doang, gitu. Ya kan kalau orang upah harian berapa duit sih kan gitu, ya kalau upah harian orang yang kerja bangunan aja kan berapa 200.000, 200 ya 150, 150 ya, umumnya ambil yang umum, nah 150, nah kan dia dari pagi nyampe sore. Nah iya, nah kalau dia tuh RT kan jalan cuma habis bayang asar doang gitu, jam asar jam 4, nah jam 5 udah pulang, masa 100 diambil, ya kegedean itu bulan keringetan juga udah pulang gitu, itu kegedean gitu. Nah kalau mau ya kalau 50 sih kali ya wajar kali dah ya namanya di jalan muter sono dapat 50.000 diambil gitu sekali jalan. Jadi kalau 10 kali jalan kan gitu ya nggak gopek dah gitu.
Ya jangan, nggak bisa kan upah inannya aja, bukan janilan duitnya. Nah kalau dapat duitnya nanti bisa habis. Ya bisa sampai separuh. Nah begitu lah kalau dilihat duitnya bisa sampai separuh. Nah kalau tahu dibagi bagi 3 gitu lah kegedean. Nah kalau dinyari dapat 10 juta, nah di jalan gitu, nah bisa 3 juta dia. Iya. Nah kagak, ya pokoknya upah harian aja dah kira-kira. Nah kalau orang yang kerja dari pagi sampai sore 150, nah dia kerjanya teman ya ukuran 1 jam gitu. Ya iya dah 50 dah, pantas dah gitu. Orang nggak maklumin dah kan gitu. Kalau 50 di jalan muter sono se-RT dah, mintain amal jariah, marah-marah, maulid buat apa? Ya di kantongnya 50 dah, ya yang lain ada serahin gitu. Nah itu juga pantas gitu. Ya. Itu ya jangan keterlaluan, jangan habis ya. Tuh ya kalau dana sosial lo gitu, jadi nggak ada tuan. Kalau zakat sih emang udah ada Allah yang kasih gitu ya. Kalau zakat tuh beda ya kan, ini nama sedekah lil fuqara wal masakin. Nah itu emang Allah udah nentuin. Maksudnya apa? Supaya tuh si amilin tuh ya bener-bener yang kerja bener-bener dia gitu ya. Jadi kalau si amilin tuh dia kerjanya sendiri ya dia dapat segitu 1/8 daripada hasil yang dikumpulin ya, dapatnya segitu ya. Umpama didapat kumpulin tuh berapa puluh juta atau berapa ratus juta, dibagi 8 1/8-nya dia gitu. Nah teman tugasnya ya muter itu, nggak dapat duit kalau nungguin doang. muter datanya bagiin, nah itu tugas dia gitu. Jadi kalau ada kekurangan ada apa tuh yang tanggung jawab gitu si amilin gitu. Jadi ada orang umpama nih ke rumah orang kaya minta, saya nggak kedapetan gitu, sono minta sama amilin, diamilin kagak ada gitu ya. Itu berarti kesalahan si amilin. Karena apa ya gitu ya. Jadi bukannya dia ambilin, diambilin gitu ya. Diambilin. Iya, gitu. Ya tapi kalau umpama nih ada orang kaya, dia si A orang kaya, nah tetangganya orang miskin kan gitu. Diminta ke situ nggak ada, dibilang sono ke sono. Ya ke apa tuh, ke panitia sono, udah dikasih sono, datanglah ke sono, kagak ada. Nah kan dia kewajiban apa tuh? Ya ngasih nih yang si A karena tetangganya kan. Gitu. Nah si amilin mungkin nggak data kali gitu nih orang ini gitu. Ya. Ya dari itu, dari harta itu dah, itu dari zakat itu. Iya, iya, ya amilin, yang ambilin, yang iniin. Iya, nah kesalahan dia data gitu. Soalnya kalau dia nggak kasihin, di besok si amilinnya nggak bisa boleh dipecat sama dia tuh, nggak dikasih lagi. Nah yang waris zakat. Soalnya kemarin lu gua kasih zakat, ada tetangga gua lu nggak bagi, kan gitu. Ya berarti ya lu nggak jujur, nggak apa kan gitu, bisa gitu ya, ditahan tuh gitu, boleh yang nahan. Karena apa tuh si amil ini nggak neliti gitu. Boleh ya misalnya pemberi zakat mendata orang yang harus dikasih, tapi data zakatnya diserahin ke amilin. Yang apanya di ini nih, ada orang mau ngasih zakat nih, iya, dia tahu keluarganya ada yang susah atau tetangga yang susah, dia datang dia terus dikasih si amilin orangnya. amilin sama orang, data orangnya itu juga. Ya boleh, nggak apa-apa. Jadi orang-orang yang harus dikasih nih, ya dari si A nih yang keluarin zakat, gitu. Jadi si A tuh nanti minta pesan sama si amilin nih, orangnya si A, B sini. Nah ini yang wajib dikasih gitu, ya karena emang dia orang bener nggak mampu nggak apa, ya wajib itu boleh. Jadi gitu. Lagi juga emang kan tugasnya amilin kan data gitu. Nah di sini kan gitu didatang ke rumah orang kaya tadi. Nah nanti orang kaya ini kan ya siapa nih di lingkungannya nih yang apa tuh, ya yang wajib ya dibagi. Gitu. Jadi kalau umpama tuh orang kaya udah duluan ngasih gitu ya nggak apa-apa nih orangnya, enak mana namilin jadi nggak repot. Nggak repot lagi dia gitu ya. Itu ya. Ya kembali lah ya, jadi kita nih ya masalahnya soalnya kan ngapa nih mah urusan apa, urusan makan kan. Nah iya urusan makan ini, ya Allah kan pesen kan gitu ya. Gitu ya, gitu kulu minat thayyibati wa malu soleha. Kan Allah bilang gitu, kulu minat thayyibat, makan yang enak dan yang halal. Ya, nah kalau kita makannya enak tapi nggak halal kan gimana? Ya nggak jadi. Nah baru Allah suruh wa malu solihat, baru kerja amal soleh, baru ibadat. Ya, ini urusan makan dulu Allah suruh. Hanya gitu jangan sampai makan harta orang kan begitu. Jadi kalau gitu nggak apa nih, nggak jujur, nggak apa di sini dalam ya masalah ngurus-ngurus begini nih, ya emang kan pengaruhnya kan duit kan pengaruhnya gede, gitu. Ya, orang itu bisa dikatakan tuh orangnya itu orang baik atau enggak kan dari dilihat dari duit ini. Itu. Ini Sayyidina Umar waktu itu minta sama
sahabatnya minta cari orang yang paling baik gitu menurut kamu. Jadi gitu. Ya. Gitu kan. Nah, ada orang tuh bawain tuh nih. Ini orang yang paling baik menurut saya. Gitu. Nah, kata Sayyidina Umar, lu dapat di mana nih orang? Gitu, lu ambil di mana? Ya, saya dapat di masjid lagi sembahyang. Gitu, ya. Orang baik gitu. Umar tolak. Ya. Ya. Itu, nggak bisa begitu. Ya, ada lagi datang bawain lagi. Ini dapat di mana? Ya, kata orang-orang dia orang baik, dibawa. Itu. Ya, agak kan gitu. Ya, akhirnya kan yang Umar kata kalau mau ngetes tuh orang itu bagus atau enggak gitu, ada 3 anehnya. Gitu ya. Tuh orang gitu mau tes itu 1 ya, bawa diajak pergi sapir. Nanti baru ketahuan tuh orang, dia orang baik apa kagak, orang murah apa kagak ya, orang yang ibadat apa kagak kalau diajak jalan. Karena kalau diajak jalan tuh ketahuan sono, itu yang namanya sapar tuh terbuka rahasia orang. Iya, sapir gitu. Ya kalau kita ajak musafir kan gitu, ajak aja teman-teman gitu, kita ajak ikut gue yang kayak bilangin, gue mau ngetes lu nih gitu. Gitu. Yang kayak bilangin bawa aja gitu. Itu ya ajak gitu. Gitu ajak nih, gitu ikut gue mana? Jalan dah. Nah, ajak lah, misalnya gitu. Bawa ajak lah ke restoran, nggak mau makan, enggak makan. Kita liatin aja lagunya apanya. Gitu, dah ke puncak atau kemana. Ketahuan nanti kan lagunya apanya semua tuh ala keluar. Kalau diajak keluar kan gitu. Keluar karena dia berasa kan bebas. Ya begitu keluar tuh. Nah, kita tinggal nilai, liatin aja gini. Nonton dah. Gitu. Nah, ya. Nah, kita nggak cocok enggak. Udah nggak masuk gitu. Ya, ajak ibadat, ajak apa gitu, ya. Nggak cocok. Nah, itu kato. Gitu. Nah, yang kedua apa? Duit. Itu orang tuh bisa kita lihat tuh dia jujur apa kagak ya, apa benar apa kagak ya duit gitu. Gitu orang datang rumah kita nih biar kata pakai peci kayak sorban juga kan, lihat lakin aja situ ada duit di meja mungkin aja sini ya nak ngambilin apa tuh ya, ambil air dulu situ gitu, taruh aja ada duit situ gitu ya, yang merah-merah dah kan gitu gitu, nah aja berapa lembar apa ini gitu udah, nah kita lamain dikit ngambil air sana. Ya begitu gitu balik kagak ada, jadi ada apa-apa nih duit gimana tadi, udah kan gak ada apa-apa udah ya, berarti lu nyampe segitu doangan ya gitu tuh ya, itu pengaruhnya gede itu indah duit situ itu atau HP kalau sekarang kan dale iya kayak ada taruh lagi punya HP cakep gitu ya, ada tamu datang loh orangnya kayak sorban pakai apa gitu, taruh aja HP di situ ya gitu ya. Nah kita tuh lu apa datang ke dapur seneng ngambilin air, ngambil apa, lamain dikit gitu, balik kagak ada. Nah gitu ya, gitu tuh itu kan Umar. Nah yang ketiga, nah baru nanti tetangga tuh lingkungan, apa kata tetangga gitu. Nanti kan tetangga yang tahu yang kegiatan kita tiap hari. Yang gitu. Nah itu kalau mau ngetes orang katanya begitu, mau tahu tuh orang gitu kata Sayyidina Umar. Itu jangan lihat orang yang di masjid. Ya, yang lagi sujud, jangan apa. Udah belum tentu kan yang begitu. Gitu gitu. Itu nih orang nih wah, nih rajin gitu. Ya, bayang nih sujud bawa nih orang yang baik. Begitu ada duit. Main kantongin aja. Ya. Nah, gitu. Nah ya. Nina ya, jadi urusan duit itu apa emang Allah tekan kita nih la taqulu amwalakum bainakum bil batil itu. Jangan makan harta sama kamu tuh dengan jalan yang batil, yang haram gitu. Kalau nggak kasih makan yang enak apa gitu baru beramal gitu. Wala tulku tuh ya apa ilal hukami. Jadi kalau dana-dana tuh yang pakai ada proses-proses ya apa tuh pakai hukum pakai apa begitu tuh jangan dah, itu biasanya kalau yang begitu udah nggak bagus dah gitu ya kan gitu. Kayak asuransi gitu, asuransi itu ngurusin asuransi gampang nggak? Susah. Asuransi pakai data-data dulu kita asuransi apaan ini gitu ya. Kalau pakai tuh dulu ilal hukam tuh yang pakai main pengadilan pakai pengacara gitu, nah itu tuh jangan dah ya. Asuransi kan dibolehin kalau Islam kan itu ya, kenapa urusinnya begitu? Emang enak sih, emang bisa. Kita datang nih ada momennya kecelakaan gitu atau apa gitu, jokin asuransi nih gitu, dikasih duitnya, kasih gak?
proses dulu gitu. Ya nih kebakaran atau kehilangan kan gitu. Ya kagak, nggak datang. Ya maunya kalau yang artinya yang biasa yang halal tuh yang gampang aja. Gitu, nih kita bawain nih, dikasih duitnya, dah, kantongin. Nah itu yang halal. Kalau yang pakai begitu boleh, gitu, ya. Ini yang pakai begitu, pakai urusan pakai perkara gitu, ya, jangan dah, ya. Tuh, ya Allah udah atur di dalam Al-Quran gitu, yang model-model begitu tuh, ya nggak boleh, jangan. Itu sama sama, ya riba kan gitu, ya. Gitu ya. Nah ya, jadi nih ya, jadi kalau umpama ini kita nih termasuk dalam bagian dari yang ngurus apa tuh harta seseorang itu, kalau dia kaya, jadi jangan makan tuh, jangan mengambil sedikit pun dari harta yang diurus. Pain kana fakiran, kalau dia tuh orang miskin, pan qata'a bisa babihi an kasbihi, dan menjadi putus dengan sebab ngurus dia tuh, ngurus anak itu, jadi dia berhenti tuh kerja gitu ya. Berhenti usahanya, kasabnya. Nah, akhaza qadara nafaqatihi, dia boleh ambil sekedar kebutuhan nafkahnya. Jadi kita karena kita ngurusin ini ya, ngurusin anak kecil, ngurusin orang yang apa ya, orang gila, orang apa kan gitu. Nah, jadi aturan kita kerja nggak kerja. Nah, kita ambil, nah dari situ boleh makan. Nah, itu namanya karena kita fakiran gitu ya, gitu. Ya, ala qadri tu nafaqatihi. Wa iza aisara lam yalzamhu, apabila dia nanti jadi ya kaya tuh, artinya punya duit dah gitu, itu lam yalzamhu badalun, itu nggak perlu ganti, karena waktu dia ngurus itu dia miskin kan, nggak punya duit. Nah gitu, nah kebetulan nanti dia dapat tuh duit lagi, punya duit, nggak perlu digantiin gitu ya, karena pada saat waktu dia apa tuh gunainnya dalam keadaan dia miskin gitu, nggak punya duit. Nah, ma'akhazahu tuh ya. Jadi lam yalzu badalun ma'akhazatu, enggak wajib dia ganti apa yang diambilnya gitu ya. Nah, qala al-Asnawi, berkata Imam Asnawi nih, haza fi wasiyin wa aminin. Ini buat orang yang diwasiatin atau yang kepercayaan gitu ya. Jadi kalau kita tuh dikasih kepercayaan sama orang, nih tolong urusin anak gue nih gitu. Ya tuh dia hartanya ada, gue mau pergi kan gitu. Nah ya, jadi kalau kita apa tuh ya, kalau kita tuh orang kaya ya jangan ambil. Nah kalau kita tuh nggak punya duit, ngarusin boleh dah. Nah, ya sekedar gitu ya. Gitu kan kalau mau orang nitip gitu anaknya ya, kalau gitu tuh dipercayain. Jadi mau pergi gitu, kayak orang dulu kan kalau mau pergi haji kan 6 bulan. Ya kan lama tuh. Nah, jadi dikasih kepercayaan nih siapa yang ngurusin, biasa gitu. Ya kalau dulu-dulu kan tuh ada duit buat apa tuh? Ya buat ngeroan, ratiban. Iya, gitu. Biasa dikasih tuh gitu. Kalau yang mau pergi kan dulu kan pakai bulanan. Iya, kalau sekarang ya 2 minggu udah. Lo ngapa-ngapain ya udah pulang. Kan gitu. Nah, kalau dulu kan pakai bulan. Paling apa tuh ya, paling cepet sebulan ya, 40 hari. Nah iya, nah kalau 2 bulan lagi bisa 2 bulan kan ya, dikasih tuh orang yang ngurusin nih, kasih duit uang ratiban tuh ya, tiap habis sembahyang subuh atau malam, nah dikasih dah tuh. Nah ini buat anak-anaknya, umpama dia mau tinggal tuh anaknya kan buat jajan apa, nah itu tuh. Nah itu yang begitu tuh kan kita dikasih kepercayaan. Nanya kalau kita tuh ya yang kaya, yang punya duit jangan ambil dari situ gitu ya. Nah kalau kita enggak ngurusin begitu, ya udah makan dah sama-sama gitu tuh ya. Ini katanya lil wasi ya, buat orang yang diwasiatin dan juga wa aminun, dan orang yang dikasih kepercayaan tuh. Nah wa amma abun au jaddun, adapun bapaknya atau kakeknya nih yang ngurus tuh, arti itu katanya paya huzukar drakipayatihi ittifakan, maka kalau bapak atau kakek yang ngurusin nih ya harta anaknya atau kakek harta cucunya, itu dia boleh ambil sekedar kecukupan dia dah ya, boleh tuh gitu ya, boleh. Kalau bapak kakek tuh boleh ngambil, dia mau kaya kayak dia mau miskin boleh, kalau bapak sama ya kakek gitu ya, karena emang hak dia gitu ya. Kalau iya kan itu ya, anta wa maluka li abika kan gitu, ada hadis Nabi tuh, kamu dan harta kamu dan kamu juga termasuk milik bapak kamu. Jadi kalau bapak tuh mengambil harta anak nggak apa-apa gitu ya. Kalau kita kebanyakan kebaliknya gitu, kalau abah ngambil duit kita kita omelin ya, kalau kita ngambil duit abahnya tuh ya hari nggak apa-apa gitu. Iya, nah kalau abah kita kan minta duit sama kita minjem. Iya, nah kalau kita sama abah minta duit
ini nggak kayak ganti nggak gitu ya, model gitu. Yang model gitu ya, kita hanya nggak punya duit nih, Pak punya duit nggak? Punya nih, kasih, agak nggak minjem. Agak gitu, kirain abaknya gitu datang gitu. Ya, gua nggak punya duit nih, lu punya duit tak? Ini ada Pak nih duit itu gitu. Ya, tapi besok ganti ya. Yang model gitu ya, tadi nggak boleh begitu. Emang dah ya, anak namanya bandel gitu. Ngakuin mulu gitu ya, apaan yang diakuin, mobil abahnya ngakuin mobil dia, tapi abahnya ngakuin mobil dia, waduh milik gitu. Iya, abahnya punya mobil diakuin, dibawa mobil siapa nih? Mobil gua. Gitu. Sama temennya dibanggain kan. Siapa nih? Mobil gua lah gitu. Kirain abahnya pakai mobil. Abah enak aja main pakai aja. Itulah ya, tapi nggak boleh begitu kita. Biarin dah ya, orang tua bapak biarin sama gitu ya. Itu memang udah model dari dulu ya. Bukannya di sekarang aja jadi zaman Nabi. Ini tuh ada hadis keluar antawa maluka ngapa? Ya itu asbabul wurudnya begitu ya, karena tuh ada apa tuh ya, ada anak dia kaya, abahnya miskin, nggak perhatiin, nah abahnya kan ambil duitnya, ngadu di kepada Rasulullah kan gitu, akhirnya Rasulullah panggil tuh abahnya anak ini itu, nah Rasulullah bilang tuh anta wa maluka li abi, ya abika, kamu dan harta kamu itu milik abah kamu kan gitu. Itu jadi nggak ada perkara. Kalau dalam agama tuh anak bapak ngambil duit apa tuh ya, bapak ngambil duit anak, nggak ada perkara, nggak ada. Kalau sekarang diperkarain lama pengadilan gitu, itu di pengadilan agak boleh. Kalau dalam agama kagak ada gitu ya. Itu akikah itu termasuk ibu. Masuk gitu. Ya kalau ibu iya memang kan kewajiban. Tapi kalau ibu kan kalau masih ada bapak ya berarti kan kita utamakan bapak. Gitu dalam kita memberi itu ya, kalau kita memberi kalau masih ada bapak ya kasih bapak, nanti bapak yang kasih ke ibu gitu. Jadi jangan ke ibu, jangan ya, ke bapak. Jadi bapak nanti ke ibu, nih bapak nggak punya duit nih gitu. Nah ibunya juga ngadu, nggak punya duit, abah lu kagak bagi gitu kan. Nah kita kasih abah nih, Pak nih ada duit, nah ya ntar abahnya kasih dia gitu. Gitu. Iya, abahnya diam-diam mau dikasih dia jalan aja. Dibagi mancing. Gimana mancing pulang sore. Jangan kalau urusan apa, kalau masih ada bapak tuh urusan ibu biar sama bapak gitu ya. Zakat fitrah gitu juga, kalau ibu kita tuh belum dibayarin zakat fitrah nggak boleh gitu bayarin gitu. Ibu kita gitu belum bayarin zakat fitrah, apa lu kagak nggak boleh gitu bayarin, saya bayarin buat nyak gitu buat ibu, agak boleh. Siapa Pak nih zakat fitrah, ibu belum tuh bayarin kan gitu. Itu nggak boleh gitu langsung aja bawa, biarin abah belakangan, nggak boleh ya, gitu ya. Itu bapak duluan ya kalau urusan itu tuh gitu, ya. Kalau urusan taat bakti ibu diutamain gitu ya, dan kita taat bakti dengerin kalau ibu ngomong tuh, nah utamain sama dari abah gitu ya. Jadi duluin tuh kalau nyak kita ngomong, nah ya duluin utamain gitu ya. Nah itu ya itu ya kalau bapak kakek tuh. Nah kalau ittifakan sawaun ya gitu, sawaun sahihu wa ghairuhu, sama saja tuh dia orang yang sehat atau enggak sehat tuh. Nah wakis biwaliyil yatimi, sekarang kiaslah oleh kamu dengan wali yang ngurus anak yatim gitu ya. Nah ya, nah bima zukira, dari yang tersebut tadi, min jami'in malan ya lipaki asirin, itu dari seluruh harta untuk melepaskan daripada tawanan, masalan gitu ya, artinya tuh untuk kita membebaskan ya. Nah itu ya, nah itu dikias dah harta anak yatim gitu. Nah palahu, maka boleh bagi si bapak tadi tuh ya atau kakek, inka napakiron al aklu minhu, boleh dia tuh ya untuk makan dari harta tersebut kalau dia miskin tuh katanya. Nah walil abi wal jadi istihdamu mahjurihi bima la yuqabilu bi ujratin gitu. Dan bagi si bapak dan kakek boleh ya istihdam ya, artinya tuh jadiin tuh anak sebagai pembantu, jadi berbudak gitu boleh tuh anak gitu, suruh kerja ngapa gitu tuh bagi bapak tuh
ya mahjurihi, anak yang menjadi tanggung jawab dia, ya urusan dia gitu ya. Tuh kakek bapak tuh. Bima la yuqabilu bi ujratin, yang nggak perlu diupain. Ya, jadi kalau si kakek, bapak nih, ya, jadi kita punya cucu gitu, ya, gitu, atau juga orang yang kita urusin gitu. Nah, itu boleh kita suruh kerja, suruh ngapa gitu tanpa diupain, ya, suruh ke warung, suruh kemana boleh. Itu kalau bapak gitu, ya. Anak kita, anak kecil, cucu dah, ya, cucu kita suruh ke warung apa gitu kan, ya, beli rokok, beli gula, beli apa gitu dah ke warung nih. Habis ke warung ya udah, nggak upain, nggak ngapa gitu. Itu kalau anak, ya, dari anak laki, ya, dari anak laki nih, enggak, tuh ntar ada sini anak perempuannya nih, gitu ya. Jadi kalau dari anak laki, nah ya, jadi kita nih bapak, engkong gitu, ya boleh gitu, suruhin, nah kita gitu, cucu kita gitu, nih beliin kakek gituan, rokok, ya, atau beliin apaan gitu ke warung sono, udah gitu udah, gitu, nggak upain, nggak ngapa gitu, itu boleh, ya. Nah gitu, istidamu majruhi bima la yuqabilu bidatin. Nah wala yadribuhu ala zalika, tapi nggak boleh mukul kalau dia ogah. Ya nggak boleh gebukin. Gitu. Paling aku nggak mau sebretin lo. Gitu, jangan. Iya, galak gitu. Gitu ya. Nah, khilapan liman jazama bi annahu darbuhu alaihi. Ada juga khilaf ulama mengatakan boleh. Ya, bapak tuh dikebuk tapi dengan didikan ya, nakutin gitu, lu nggak mau gue sebret nih gitu, atau gitu gua kalau nggak mau gue gantung di pun kencur gitu, orang dulu kan gitu. Iya, lu kagak mau, ya lu nggak mau nih gue gantung di pun kencur. Nah pun kencur gimana, kita kan ketakutan, nah pun kencur nemprak. Apa tuh orang dulu ya, nakutinnya begitu, cakep. Ya kan nggak tahu tuh anak kecil pun kencur kayak apa, nggak matinya ngukur sol kayak muka apa, padahal pun kencurnya di bawah nih, gitu. Iya, nah kalau kita kan mau kencur gitu, mau gantung dah, gitu. Iya gitu, kan dulu kan nakutin begitu, gua gantung lo pun kencur lo kagak mau, kan gitu. Ya nggak mau sekolah, nggak mau ngaji, nggak mau gua gantung gitu. Nah takut dia kan jalan, gitu, ya, itu ya. Nah ya, jadi nggak boleh tuh katanya mukulnya katanya, tapi ada yang boleh bilang katanya boleh tuh, tapi ini dengan jalan pendidikan. Wa apatan Nawawi, dan telah berfatwa Imam Nawawi bi annahu lawis tahdama ibnu bintihi lazimahu ujratuhu ya ila bulughihi wa rusdihi. Kata Imam Nawawi nih, kalau si bapak atau kakek tuh menjadikan anak ya laki dari anak perempuannya tuh sebagai khodimnya, ya pembantu dia itu ya, nah itu wajib kita upain gitu ya. Jadi kalau anak dari anak perempuan, cucu ya dari anak perempuan ya, kita punya anak perempuan nih, nah gitu dia punya anaknya laki atau perempuan gitu, nah sekarang kita suruh kerja dia ya, suruh ngapain aja, cuci piring, suruh nyapu gitu. Nah wajib upain nih, lo habis cuci piring ya kasih upahnya dah ya, beliin permen atau beliin ya, kan gitu ya, wajib kasih duit gitu ya. Nah itu wajib bro kalau dari anak ya perempuan gitu. Kalau tadi anak laki nggak apa-apa ya, karena kalau anak laki itu mau tanggung jawab bapak kan gitu ke sono. Ya kalau tanggung bapaknya kagak ada ya kakek suruh tanggung jawab gitu kan. Kalau kita apa tuh, kalau laki dari pihak lakinya, anak turunan ke laki tuh ke keturunan bapak itu lebih kuat kan ya, dibanding daripada keturunan ibu gitu ya. Ini lebih kuat gitu. Jadi kalau ke laki tuh, kalau atas laki bapak kakek terus satu ya, itu yang lebih bertanggung jawab ya. Jadi kalau umpama bapaknya mati, ada kakeknya semua yang tanggung jawab tuh ya, untuk pendidikannya atau apapun ngurusnya ya kakeknya gitu ya, lari ke sono. Nah ya itu. Nah kalau nggak ada kakek, nggak ada apa tuh, nggak ada bapaknya, nggak ada kakeknya, nanti dari saudaranya tuh, dari yang laki gitu yang ngurusin itu ya, dia yang tanggung jawab gitu ya. Nah ini ke pihak laki. Nah ini kalau kita nih menjadikan tuh sebagai pembantu gitu dari anak perempuan, itu wajib katanya tuh, kata Imam Nawawi wajib kita kasih upah tuh ya gitu, ila bulughihi sampai dia balik gitu ya. Ini kalau kita terus dia ada tinggal di rumah kita membantuin ngapo gitu, ini anak-anak perempuan, nah wajib itu. Nah kalau nggak mau jangan kita nyamarain, suruh ibunya gitu. Itu nanti ibunya kita bilang, ini anak lu gue suruh ke warung aja kagak mau gitu, biar ibunya yang
yang ngomelin, jangan kita, nggak boleh. Gitu, kita bilangin ibunya, gitu ya. Karena kalau ibunya tuh masih ada hak bapak kan, gitu ya. Kalau ibunya masih ada hak bapak, jadi nanti kita bilangin ibunya, nah biar ibunya yang nyuruhin, gitu ya. Itu kalau anak perempuan gitu ya. Nah, binti lazi mau jiratu ila bulughihi warusdihi, atau sampai dia cerdas tuh, gitu. Nah, wa illam yakrahu, sekalipun dia tuh nggak dipaksa, ya, artinya tuh kita nggak suruhin, nggak paksain gitu tuh, tetap ya dia harus kita, kalau dia biar kata, kalau istilah kita di kemauan dia sendiri dah gitu, ya gitu, ya. Mama ada cucu kita nih dari perempuan gitu, nah kan gitu mau beli apa, mau beli warung dah gitu, kayak saya aja dah yang gituin gitu kan, dia mau kan diri gitu, saya yang warung ini gitu ya, oke tungguin sini, nah udah jalan. Nah dan tuh kita kalau ya meskipun tuh kita nggak suruhin nggak apa, tetap kita pain juga, ya kan lu yang mau kan gitu, kalau kita kan ya terima kasih gitu. Ya, capek kasih dah, ya upahnya berapaan, beliin permen atau beliin es yang gitu, ya gitu, itu kan bagai imbalan gitu, ya, bagai upah gitu, ujroh, namanya kerja itu, ya, orang kerjanya nggak boleh gitu merasa orang gitu, jadi kita berbudak itu namanya, memperbudak ya, gitu, ya, takbid tuh orang yang merdeka, ya, membudakin orang, jadi orang suruh kerja bisa upain kagak gitu. Nah itu namanya perbudak, gitu, haram hukumnya, ya. Jadi kita harus upain, itu, dia suruh kerja suruh apa, nah upain dah berapa duit, ya, kira-kira ininya, gitu, ya. Nah ya upah yang wajar, gitu ya. Ini berlaku. Wala yajibu ujratur rasid, dan nggak wajib ngupain anak yang udah cerdas. Kalau yang udah cerdas tuh udah gede, itu nggak wajib udah, karena masih dia kalau masih kecil kan dia belum tahu apa-apa. Ya kalau yang masih kecil nih, ya kita suruh ke warung, suruh kerja atau ngapo gitu, ya. Nah itu kan dia belum tahu apa-apa. Nah kalau udah gede, berarti kan dia udah bisa mikir. Nah gitu, udah gede, gitu. Ya kan bisa kita dengan secara nggak langsung kan teman gue ini, ya gitu. Apa tuh, umpama kayak bapaknya, bapak nih pengen ngerokok gitu, cuman nggak ada yang beliin. Nah tuh anak kan bisa. Ya, ayo sini saya yang beliin. Nah gitu kan dia bisa berpikir. Nah kalau anak kecil kan nggak begitu. Ya anak kecil gitu, apa pengen rokok, nggak ada rokoknya kan gitu, dia sih masih bodoh aja, main aja kan gitu. Ya. Nah kalau udah gede kan bisa kan, ya gitu. Jadi kalau yang udah cerdas tuh katanya nggak perlu diupain katanya, illa in ukriha, kecuali kalau dipaksa. Nah kalau dipaksa tetap wajib upain gitu, ya anak yang udah cerdas tuh, ya karena kita nyuruhinnya maksa gitu, ya. Nah artinya. Nah, waya jadi haja fi ghairil jaddi lil ummi, dan berlaku seperti ini bukan pada kakek yang dari pihak ibu, gitu ya. Kalau kakek yang pihak dari pihak ibu itu boleh, gitu ya, gitu. Nah, kalau kita nih yang pakai dari pihak apa, bapak ya dari anak yang apa, anak kita perempuan, yang gitu ya. Nah itu kita kan nggak boleh tuh, anak kita nggak mau, cucu kita suruhin, ya kudu diupain. Nah kalau dari pihak apa tuh ya, nah ya kakek dari pihak ibu itu boleh, gitu ya, gitu ya. Jadi di pihak perempuan gitu, jadi kan kita kan yang laki nih, nah kan ada anak kita perempuan, gitu. Nah kan kalau kita dari pihak laki nggak boleh, kalau pihak ibunya, ya dari jadi apa istri kita dah gitu, neneknya, nah itu boleh dia. Gitu ya, jadi kalau disuruh kerja apa, disuruh apa tuh, suruh ke warung apa, nggak diupain nggak apa-apa dia gitu, iya karena dari neneknya gitu ya, pihak nenek gitu ya, pihak ibu, nah itu boleh katanya ya, tanpa diupain nggak apa-apa tuh, nggak ya gitu, nggak jadi haram. Waqala Jalalul Al-Bulkini, berkata Imam Jalaluddin Al-Bulkini, laukana lisabi malun ghaibun Pa'an paqa waliyuhu alaihi min mali nafsihi biniyatir ruju'i iza hadara maluhu ruji'ah, gitu. Kata Imam Jalaluddin Al-Bulkini, kalau sekiranya anak ini punya harta yang gaib, artinya ada tapi jauh, gitu ya. Ini anak nih punya duit, tapi duitnya jauh sono atau belum cair dah gitu. Kalau sekarang kan ya belum waktunya, belum cair kan gitu ya. Nah itu kan namanya harta gaib, belum bisa dicairin
itu ntar bulan depan atau bulan Januari tahun depan gitu ya baru cair. Nah kemudian yang ngurus nih gitu ya pa'an pako waliyu alai, maka yang ngurusin keluarin dari duit dia ya, yang ngurusin nih ya, karena nih anak duitnya belum bisa keluar, belum cair. Nah jadi yang ngurusin pakai duit dia katanya min mali nafsi itu. Nah bini yatir rujui, dengan niat ntar kalau duitnya udah cair pulangin, gantiin. Nah ya idza hadara maluhu, nah ruji'a, maka itu wajib dikembalikan gitu. Jadi kalau nih anak nih punya duit, yang ngurusin ya duit dia tuh belum bisa digunain gitu ya, belum bisa cair. Nah jadi tuh yang ngurusin pakai duit dia dulu. Nah ntar kalau udah apa cair, nah baru gitu pulangin. Ya nalangin dulu dah gitu ya, talangin gitu ya. Nah in kana ya aban au jaddan itu ya, itu kalau katanya kalau yang ngurus itu bapak atau ya kakek gitu. Li'an nahu yatawallat tarafaini, karena dia tuh kakek atau bapak dia bisa ngurusin dari dua sisi ya. Jadi dari sisi apa tuh, dari sisi anaknya dan juga dari sisi hartanya gitu ya, kalau bapak kakek tuh ya gitu. Bihilapi gairihima, beda lagi yang lainnya nih gitu, lain daripada bapak dan kakek tuh katanya gitu. Ai hatal hakimu, bahkan sampai tuh hakim ya, hakim itu nggak bisa dia tuh ya gitu ya. Jadi kalau bukannya bapak dan ibu, apa bukan bapak dan kakek itu yang apa tuh ya, yang ngurusin seperti itu, nah itu berarti dia harus ya ada perjanjian gitu ya. Jadi kalau tuh anak duitnya nggak ada atau belum cair, nah ada perjanjian dulu gitu ya. Nah sehingga hakim tuh bal ya'zanu liman yunfiku, bahkan dia bisa minta izin tuh kepada orang yang harus nafkahkan dia. Siapa nih? Kalau bukannya bapak, bukannya kakek yang ngurusin gitu ya, nanti nih anak duitnya belum cair kan gitu. Nah jadi dia tuh yang ngurusin begitu nggak boleh pakai duit dia itu. Entah kalau pakai duit dia bisa seapa, nggak ketahuan ya, dipakainya teman 1 juta bisa dikata 2 juta kan gitu ya. Nah jadi dia mesti cari orang yang ada kewajiban untuk ngapain dia anak gitu. Jadi minjem duit dulu tuh orang itu ya gitu ya. Jadi umpama uaknya dah, kalau bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada ya, nah yang ngurus orang lain. Nah ini duit anak ini nggak bisa kan, lo nggak ada nih. Nah gitu, nah jadi nanti lari tuh kepada siapa tuh, uaknya lah ya kan. Uaknya ada tanggung jawab itu ya untuk ngasih nafkah tuh anak itu ya. Nah atau juga kalau enggak ya ibunya kan gitu ya, dari harta ibunya tuh. Nah nanti ya, nah ya digantiin gitu kalau udah tuh harta anak ini cair gitu ya. Nah tuh ya gitu tuh ya, kata ya zanu liman yunfiku. Nah summa yuwafihi, kemudian baru dipenuhi itu, artinya digantiin gitu ya. Nah wa'ab pada jam'un, dan telah berfatwa sekelompok ulama tuh piman sabatalahu ala abi hidainun gitu ya, dan telah berfatwa sekelompok ulama nih pada orang yang ada bagi si bapak itu punya utang ya. Nah pada infaqahu alaihi, maka dia mengaku tuh bahwa dia udah menginfakannya kepada anaknya tuh. Fa innahu yusaddiqu, maka sungguhnya perkataan tuh orang itu bisa dibenarkan ya, gua tuh dia itu ya au warisuhu, atau juga ahli warisnya. Nah tapi dengan apa? Bil yamini, dengan ya sumpah. Jadi kalau umpamanya orang nih dia ngurusin nih anak gitu ya, nah dia nanti infakan tuh, nah yang ngurusin ini punya utang gitu sama bapaknya tuh si anak ini. Nah jadi itu waktu anak nih nggak punya duit gitu, nah tuh dia nanti pakai duit dia gitu kan, yang ngurusin nih. Nah itu dia sebagai ganti daripada utangnya dia gitu. Nah nanti kalau umpama apa tuh dia ngaku bahwa ya utangnya itu udah dibayar ya, udah dijadiin buat nafkah nih anak gitu ya. Nah ya jadi itu utang tuh orang itu ngaku bahwa ini saya udah pakai buat ya, nafkahin nih anak yang saya urus gitu. Nah itu perkataan orang itu bisa diterima katanya gitu, tapi dengan syarat sumpah
gitu ya, ambil sumpahnya bener enggak gitu, atau juga dari ahli warisnya gitu ya, dari ahli warisnya tuh nanti minta supaya tuh orang yang ngurus itu sumpah bahwa dia tuh udah bayar utang itu ya dengan melalui ya nafkah kepada si anak tadi gitu ya. Nah tuh ya, nah beginilah ya cara untuk ngurus ya harta tuh orang lain ya, cara untuk ya melindungi harta orang tuh yang masih kecil ya, atau orang yang kurang ya ingatan tuh gitu, atau juga orang yang muflis tuh gitu ya, yang apa tuh utangnya lebih banyak daripada hartanya. Nah ya, jadi yang ngurus di sini ditekan tuh kalau ya dia punya duit yang ngurus jangan makan, kalau nggak punya duit boleh dah makan sekedarnya, hampir lagi sampai memutuskan usahanya dia karena ngurusin, nah itu boleh gitu katanya. Nah ini ya, ini hasil ya daripada hukum si mahjur tadi nih. Nah bisa deh ya nanti pindah pasal paslon pil khiwalah, yaitu masalah khiwalah ya, perpindahan ya utang ya, jadi helah ya kayak kita biasa orang mati tuh ya dipindahin, ada utang piutang udah diambil alih gitu ya sama anaknya atau apa gitu ya. Bisa ya sampai sini dulu dah ya, paslon fil khiwalah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min hawaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahad wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna iman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bitaqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' la yasha wa amalin la yurfa' du'ain la yusma' wa na'udzubika min aula'il arba'. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.